Di sebuah sore mendung yang menggantung di langit Kebumen, aku bertemu dengan Badrun, seorang pemburu benda-benda pusaka yang sudah malang melintang di dunia mistik selama lebih dari 20 tahun. Gua tempat kami bertemu, yang ia sebut sebagai Semarkas, adalah sebuah ceruk alami di lereng bukit yang dihiasi dengan dupa, foto-foto kiai sepuh, dan rak penuh batu mustika. Di dalam suasana remang dan aroma kemenyan yang menyesakan, Badrun membisikkan kabar mengejutkan. Katanya, ada seorang buyer kaya dari Astra yang sedang gila-gilaan mencari mustika merah delima asli. Bukan sembarang batu merah, tapi yang bisa memancarkan cahaya merah ketika dicelupkan ke dalam air di gelas bening. Berapapun harganya, orang itu siap bayar. Asal asli, kata Badrun, matanya berbinar serakah. Aku semula menganggap ini hanya bualan dunia perbatuan. Tapi saat Badrun menunjukkan secari kertas lusuh yang berisi kesepakatan awal dengan pihak pembeli, bulu kuduku merinding. Di situ tertulis nominal tak masuk akal, 12 miliar rupiah sebagai tanda jadi, bila batu itu ditemukan dan terbukti asli. Badrun menjelaskan, batu merah delima bukan cuma batu biasa. Ia membawa hodam, bisa menghilang, bahkan memiliki kehendak sendiri. Tak bisa dibeli oleh sembarang orang. Harus cocok. Harus dikehendaki, ujarnya. Ini bukan soal uang semata, tapi juga takdir dan hubungan spiritual yang panjang dengan batu itu. Ada beberapa orang yang pernah coba menipunya, dan mereka mati keesokan harinya, tambahnya lirih. Aku menelan ludah. Niat awalku untuk sekadar berbincang tentang benda pusaka berubah menjadi misi pencarian yang tampaknya penuh risiko. Badrun tak main-main. Ia memberiku peta tua yang mencatat lokasi-lokasi keramat tempat batu merah delima pernah ditemukan. Dari makam wali, sungai Wingit, hingga padepokan tua yang sudah lama tak berpenghuni. Mulailah dari tempat yang paling tua, katanya. Aku sadar ini bukan sekadar pencarian benda mati. Aku akan menelusuri jejak spiritual, menghadapi godaan harta, dan mungkin, menantang kekuatan gaib yang tak ingin terganggu. Sebelum aku pergi, Badrun menarik tanganku. Kalau kamu menemukan batu itu, jangan langsung bawa ke pembeli. Bawa ke aku dulu. Kita harus tahu dulu apakah kamu diterima atau tidak, katanya. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih kuat? Batu itu, atau pembelinya? Tapi pertanyaan itu tak bisa kujawab sekarang. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran, membawa peta dan secuil rasa takut. Hawa dingin yang keluar dari gua Badrun seolah menempel di punggungku hingga ke rumah. Aku tahu, ini bukan cerita biasa. Ini awal dari sesuatu yang besar, dan mungkin berbahaya. Dalam perjalanan pulang, entah kenapa jalanan sepi terasa begitu panjang. Aku membuka jendela mobil agar angin malam bisa menetralisir pikiran. Tapi udara malam justru terasa berat, seperti mengisyaratkan bahwa langkahku telah memasuki dunia lain. Di dompetku, peta pemberian Badrun sudah mulai hangat, seolah menyatu dengan tubuhku. Apakah ini efek sugesti, atau pertanda bahwa pencarianku memang sudah dimulai? Aku belum tahu. Tapi malam itu aku tidur dengan mimpi aneh. Sebuah batu merah kecil mengapung di air gelas, bercahaya seperti bara, lalu mendadak lenyap saat aku hendak menyentuhnya. Esok paginya, aku mulai menjalankan peta warisan Badrun. Kota pertama yang kutuju adalah Wonosobo, tempat di mana dulu dikabarkan seorang petapa tua pernah menemukan serpihan merah delima di dasar mata air. Udara dingin dan berkabut menyambutku ketika tiba di desa Kalibeber. Aku bertanya-tanya pada warga, tapi tak ada yang tahu tentang petapa itu. Semua yang kutemui hanya menggeleng pelan, sebagian tampak enggan bicara. Kalau soal batu merah, jangan sembarang cari, Mas. Itu bukan untuk orang biasa, kata seorang kakek di warung kopi. Namun saat aku menunjukkan peta Badrun, wajahnya langsung berubah pucat. Ia menunjuk ke arah bukit yang tak jauh dari sana. Dulu ada padepokan di situ. Tapi sudah puluhan tahun kosong. Orang-orang takut ke sana. Aku tahu arah selanjutnya sudah ditentukan. Padepokan itu adalah salah satu titik yang ditandai dengan tinta merah pada peta. Padepokan itu sudah hampir tertelan hutan. Dindingnya penuh sulur dan akar pohon, pintunya patah separuh, dan di dalamnya hanya ada debu, tikar usang, dan aroma dupa yang masih menggantung di udara meski sudah lama tak ada yang membakarnya. Saat aku menyusuri sudut ruang utama, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Ada cermin kecil yang tergantung di dinding, tak berdebu sama sekali. Ketika aku mendekat, cermin itu bergetar ringan, seperti merespons kehadiranku. Aku merinding. Kupandangi cermin itu lekat-lekat dan mendadak muncul bayangan seorang pria tua berwajah keriput,
tersenyum padaku. Aku mundur tergesa. Tapi saat kutoleh lagi, bayangan itu sudah hilang. Di lantai, tepat di bawah cermin, ada bekas bulatan hitam seperti bekas api kecil. Aku mengingat nasihat Badrun, kadang bukan batunya yang akan kau temukan dulu, tapi jejak penguasa sebelumnya. Dan aku mulai percaya, tempat ini menyimpan jejak yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dari Wonosobo aku menuju Solo, lalu ke Klaten dan Yogyakarta. Di setiap kota, aku mencari orang-orang tua, penjaga makam, kolektor pusaka, dan penjual barang antik. Tapi tak satu pun dari mereka memiliki petunjuk tentang batu merah delima yang bisa menyala dalam air. Banyak yang menunjukkan batu merah biasa, bahkan ada yang mencoba menipuku dengan batu kaca berwarna merah darah. Tapi semuanya gagal saat diuji di dalam gelas. Tak ada satupun yang memancarkan cahaya atau menunjukkan tanda-tanda gaib seperti yang diceritakan Badrun. Aku mulai merasa pencarian ini seperti berburu hantu. Tapi anehnya, semakin jauh aku berjalan, semakin aku merasa dituntun. Beberapa kali aku seperti merasa diperhatikan dari kejauhan. Mataku sering menangkap bayangan melintas, atau suara-suara samar saat malam tiba. Apakah ini ujian? Atau peringatan bahwa aku mulai mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kucari? Sampai akhirnya, aku tiba di kota kecil di selatan Jawa, Kebumen. Kota ini bukan tujuan utama di peta, tapi saat berhenti untuk beristirahat di sebuah warung nasi, aku tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang tua di meja sebelah. Mereka membicarakan seorang kiai sakti yang tinggal di pinggiran kota, seorang yang katanya memiliki sesuatu yang tidak boleh disebutkan namanya secara langsung. Kiai Ali M. Yumin itu, sampai sekarang masih hidup. Dan katanya punya sesuatu yang kalau dicelupin air, bisa bikin air jadi merah terang, bisik salah satu dari mereka. Jantungku berdegup lebih cepat. Itu persis seperti ciri merah delima asli yang diceritakan Badrun. Tanpa pikir panjang, aku mendekat dan ikut nimbrung. Mereka sempat curiga padaku, tapi setelah kujelaskan niat baikku, mereka memberiku petunjuk arah. Sebuah desa kecil bernama Panjer, dekat dengan pesisir selatan. Aku tahu, mungkin inilah titik terakhir dalam peta, dan mungkin juga awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sore itu juga aku menuju Panjer. Jalan menuju desa tersebut sempit dan berliku, melewati sawah dan perbukitan. Sesekali terlihat pohon-pohon tua dengan akar menjuntai ke tanah, seolah menjaga wilayah ini dari tamu asing. Aku tiba tepat saat matahari mulai tenggelam. Udara di desa ini terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa, sunyi yang terasa hidup. Seperti ada yang mengamati dari balik pohon, dari balik daun, dari balik angin. Rumah Kiai Ali M. Yumin terletak di ujung desa, rumah joglo tua yang masih berdiri kokoh dengan halaman yang sangat bersih. Ada pohon beringin besar di samping rumah, dan seekor burung gagak hitam bertengger di dahannya, menatapku tajam. Aku berdiri di depan gerbang, tanganku gemetar. Entah karena gugup, atau karena firasat bahwa pencarianku baru saja mencapai sesuatu yang tak bisa kuputar balik lagi. Aku berdiri ragu di depan gerbang kayu rumah Kiai Ali M. Yumin. Gerbang itu terbuka sedikit, memperlihatkan halaman luas dengan rumput yang tertata rapi dan beberapa pohon tua yang menjulang. Ada semacam aura yang sulit dijelaskan, sunyi, tapi tidak sepi. Damai, tapi terasa dalam. Ketika akhirnya aku memberanikan diri masuk dan mengetuk pintu, tak ada jawaban. Kutunggu beberapa saat, lalu kudengar suara dari samping rumah. Seorang pria tua mengenakan sarung, peci hitam, dan baju koko sederhana tengah menyiram tanaman. Raut wajahnya tenang, penuh wibawa. "Mau cari siapa, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Aku tertegun. Dari pancaran matanya, aku langsung tahu, inilah orang yang kucari. "Saya dengar tentang sesuatu yang luar biasa yang Kiai miliki," kataku pelan. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Banyak orang datang ke sini karena ingin sesuatu. Tapi tak semua kuat menerima kenyataannya," ucapnya lirih. Tanpa banyak bicara lagi, ia mengajakku masuk ke dalam rumah. Ruang tamu rumah Kiai Ali M. Yumin sederhana tapi terasa sangat bersih dan harum. Di pojok ruangan, ada rak kitab-kitab tua dan meja kecil berisi dupa, air dalam kendi, serta beberapa batu berwarna-warni yang ditaruh dalam kotak kaca. Tapi tak satu pun tampak mencolok, semuanya tampak biasa. Aku mencoba mengamati lebih detail, mencari-cari tanda dari mustika merah delima, tapi tidak terlihat dimanapun. Kiai duduk di tikar, menyilakan aku duduk di hadapannya. "Nak, sebelum kau bicara,
Izinkan aku bertanya. Apa yang kau cari sebenarnya? Tanyanya. Aku terdiam sejenak, mencoba merangkai kata yang sopan tapi jujur. Saya mencari batu merah delima, yang katanya asli. Yang bisa menyala dalam air. Yang katanya hanya bisa dimiliki orang pilihan. Kiai mengangguk pelan. Tak ada ekspresi terkejut di wajahnya, seolah ia sudah tahu sejak awal. Kau bukan orang pertama yang datang dengan permintaan itu, ucapnya pelan. Tapi mungkin, kau akan jadi yang terakhir. Aku mencoba menjelaskan semuanya, tentang Badrun, tentang peta, dan tentang buyer dari Astra yang siap membayar 12 miliar asalkan batu itu asli. Saat menyebutkan angka itu, Kiai hanya tersenyum samar. Batu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan meskipun dunia ini kau berikan, katanya, matanya menatap lurus ke dalam hatiku. Apa kau tahu, mustika merah delima itu bukan sekadar batu? Ia punya kehendak. Punya hidup. Ia memilih sendiri di mana ia tinggal. Aku terdiam. Entah kenapa, ucapannya membuat bulu kuduku merinding. Kiai bangkit dan berjalan ke pojok ruangan, lalu mengambil segelas air bening dari kendi. Aku tidak ingin kau terlalu berharap. Tapi mungkin, kau layak melihatnya, ucapnya. Lalu, dengan gerakan pelan, ia membuka mulutnya dan dengan hati-hati, mengambil sesuatu dari langit-langit mulutnya. Aku menahan napas. Di telapak tangannya kini tergeletak batu merah seukuran biji kelereng, bersinar seperti bara hidup. Cahayanya bukan cahaya biasa. Bukan pantulan lampu. Batu itu betul-betul menyala dari dalam, seperti ada api kecil yang terperangkap di dalamnya. Kiai lalu menjatuhkan batu itu perlahan ke dalam gelas air yang ia bawa. Seketika, air dalam gelas itu berubah menjadi merah terang, seperti darah bercampur cahaya. Tapi tidak keruh, jernih, bersih, dan tampak hidup. Aku tercekat. Ini bukan trik sulap, ini nyata. Batu itu memancarkan aura yang menekan dada, seperti ada kekuatan besar yang mengintimidasi seluruh ruang. Suasana menjadi hening, udara terasa berat, dan aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia tidak suka dilihat banyak orang, kata Kiai sambil menatap ke arah gelas. Tapi hari ini, dia bersedia menunjukkan wujudnya padamu. Mungkin karena dia ingin memberimu pesan. Aku mulai paham. Ini bukan sekadar pencarian benda pusaka, aku sedang berhadapan dengan entitas yang hidup, dan sadar akan dirinya sendiri. Kiai Ali M. Yumin mengambil kembali batu itu dan memasukkannya perlahan ke dalam mulutnya, ke tempat persembunyiannya yang unik dan tak terduga. Air di dalam gelas kembali bening seketika, seperti tidak terjadi apa-apa. Suasana di ruangan pun langsung berubah, lebih ringan, lebih tenang. Aku masih tak bisa berkata-kata. Kekuatan yang barusan kulihat melampaui akal sehat. Nak, kata Kiai pelan, jangan kejar benda ini karena uang. Banyak orang yang kehilangan nyawa, akal, bahkan ruhnya sendiri hanya karena rakus mengejarnya. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi jauh di dalam pikiranku, pertanyaan besar muncul. Bagaimana jika buyer itu benar-benar datang langsung? Akankah Kiai menolak tawaran yang bahkan bisa membeli satu desa? Dan lebih dari itu, apa yang akan dilakukan oleh batu itu sendiri jika dipaksa dijual kepada orang yang salah? Setelah pertemuan malam itu, aku merasa tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat ini. Ada magnet tak terlihat yang menahanku. Kiai Ali M. Yumin, meski sederhana dan tenang, menyimpan sesuatu yang luar biasa besar. Pagi harinya aku kembali berkunjung. Kali ini, kami duduk di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh dan udara desa yang sejuk. Aku bertanya, bagaimana Kiai bisa mendapatkan mustika merah delima itu? Awalnya ia hanya tersenyum, enggan bicara. Tapi akhirnya, dengan suara pelan, ia membuka sedikit tirai masa lalunya. Batu ini tidak kudapat dari tukang jual pusaka. Ia datang sendiri, dalam mimpi, ucapnya. Katanya, suatu malam puluhan tahun lalu, ia didatangi sosok berjubah putih dalam mimpi. Sosok itu tidak bicara sepatah kata pun, hanya menaruh batu merah kecil di tangan Kiai, lalu menghilang. Ketika terbangun, batu itu betul-betul ada di telapak tangannya. Sejak hari itu, hidup Kiai berubah. Menurut Kiai, sejak memiliki batu tersebut, banyak keanehan yang terjadi. Ia bisa tahu siapa yang datang ke rumahnya hanya dari angin yang masuk lewat celah jendela. Ia bisa mendengar suara batin orang lain, terutama jika berniat buruk. Pernah suatu malam,
Rumahnya dikepung sekelompok orang yang ingin mencuri batu itu. Tapi sebelum mereka sempat mendobrak pintu, semuanya terjatuh mendadak, kejang-kejang, dan bermimpi bertemu naga merah yang membakar mereka hidup-hidup. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani main-main ke rumah Kiai dengan niat jahat. Batu ini hidup, ucapnya, serius. Ia tak suka dipaksa, apalagi diperdagangkan. Ia akan memilih sendiri siapa yang bisa melihat, memegang, dan bahkan mendekatinya. Aku semakin yakin, apa yang kucari bukan sekadar pusaka, tapi entitas. Entitas yang tidak akan tunduk pada uang, jabatan, atau kekuasaan. Dan entitas itu, kini memilih tinggal dalam tubuh Kiai Ali M. Yumin. Aku pun penasaran, mengapa Kiai menyimpannya di langit-langit mulut, bukan di lemari besi atau peti khusus? Ia tersenyum. Karena tempat paling aman bukan yang terkunci, tapi yang tak disangka. Menyimpan mustika di mulut bukan sekadar perlindungan fisik, tapi juga bagian dari ikatan batin. Batu itu, katanya, menolak disimpan di tempat yang terpisah. Bahkan pernah, saat dicoba untuk dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, kotaknya terbakar tanpa sebab. Pernah juga ditaruh di dalam toples kaca, dan kaca itu meleleh seperti lilin. Batu ini tidak bisa disimpan sembarangan, ia seperti punya kemauan sendiri. Dan Kiai menegaskan, batu itu tak pernah membebani, selama ia tidak berniat menjual atau memperdagangkannya. Ia tahu isi hati kita, ujar Kiai, menatapku dalam. Makanya, jika seseorang datang membawa uang, batu itu akan langsung memberi tanda. Aku terdiam cukup lama. Tapi rasa ingin tahuku belum habis. Aku pun mengajukan pertanyaan paling nekat yang kupikirkan sejak awal. Kiai, kalau ada orang yang benar-benar datang, membawa uang tunai dalam jumlah besar, apakah Kiai akan tergoda untuk menjualnya? Kali ini, tatapan Kiai berubah lebih serius. Ia menyesap tehnya perlahan sebelum menjawab. Nak, aku ini manusia biasa. Pasti pernah terlintas dalam hati. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa bangun pesantren, bantu warga miskin, berbuat banyak kebaikan, ujarnya. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, ada suara dalam diriku yang berbisik, itu bukan tujuanmu. Jangan sentuh bagian yang bukan hakmu. Kiai mengaku, batu itu sering mengirim mimpi sebagai peringatan, bahkan bisa membuat tubuhnya demam tinggi jika niat buruk sekecil apapun muncul dalam hati. Aku tercekat. Batu itu, bisa membaca niat? Malam pun mulai turun. Aku pamit, tapi Kiai hanya tersenyum dan berkata, besok, mungkin akan ada yang datang. Ucapan itu terasa seperti ramalan. Aku kembali ke penginapan di kota dengan kepala penuh pertanyaan dan firasat aneh. Dan benar saja, keesokan paginya, teleponku berdering. Badrun. Suaranya panik, terburu-buru. Buyer dari Astra sudah sampai ke Bumen. Mereka tahu lokasimu. Siapkan pertemuan secepatnya. Hatiku mencelos. Kiai belum tentu mau bertemu, apalagi menjual. Tapi di sisi lain, buyer ini tidak main-main. Mereka membawa uang, dan pengaruh besar. Aku tahu, babak selanjutnya bukan hanya soal tawar-menawar pusaka. Ini tentang benturan dua dunia, dunia spiritual yang menjaga warisan sakral, dan dunia kapital yang tak segan membeli segalanya, bahkan yang gaib sekalipun. Hari itu mendung menggelayut rendah di atas langit Kebumen, seakan langit ikut menahan napas menyambut peristiwa besar yang akan terjadi. Aku tiba lebih dulu di rumah Kiai Ali M. Yumin. Beliau duduk bersila di ruang tamu, tenang seperti biasa, seakan sudah tahu semuanya. Mereka akan datang siang ini, kataku perlahan. Kiai hanya mengangguk dan berkata, aku tidak akan menolak tamu, tapi bukan berarti aku menerima tujuannya. Sekitar pukul 2 siang, iring-iringan mobil mewah berhenti di depan halaman. Dari satu Alphard turun dua pria berbadan tegap, berpakaian formal. Lalu, dari mobil satunya, muncul pria paruh-baya berdasi dengan koper hitam di tangan. Dialah sang buyer, perwakilan dari seorang petinggi Astra, katanya. Ia menjabat tangan Kiai penuh hormat, memperkenalkan diri dengan sopan, tapi matanya langsung menyapu ke sekeliling ruangan. Seolah sedang menakar nilai dan kekuatan yang belum terlihat. Suasana ruang tamu menegang saat koper dibuka. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan uang pecahan 100 ribuan, terbungkus plastik transparan dan berlapis segel ban. 12 miliar, Kiai, ujar buyer itu pelan. Kami tahu batu itu bukan benda biasa. Tapi kami juga siap menghargai yang luar biasa. Kiai tak menjawab.
Ia memandang uang itu sejenak, lalu menatapku. Pandangannya tajam, seolah bertanya, apakah ini yang kau kejar? Aku hanya bisa tertunduk. Lalu dengan gerakan pelan, Kiai memejamkan mata, dan mulai berzikir lirih. Suasana berubah hening. Tak lama, beliau membuka mulutnya dan perlahan mengeluarkan mustika merah delima dari langit-langit mulutnya. Cahaya merah menyala terang, membuat seluruh ruangan seperti diselimuti bara api. Bayer dan dua pengawalnya tampak terpaku, matanya membelalak tak percaya. Batu itu betul-betul menyala dari dalam, seolah hidup. Kiai meletakkan batu itu di atas gelas bening berisi air yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi, terjadi fenomena yang tak bisa dijelaskan logika. Begitu batu itu menyentuh air, cairan dalam gelas langsung berubah merah menyala, seperti bercampur darah bercahaya. Tapi bukan warna merah biasa, ada semburat emas di dalamnya, bergerak seperti plasma hidup. Aura panas menyelimuti ruangan, membuat keringat menetes dari dahi semua orang yang hadir. Tiba-tiba, kaca jendela bergetar sendiri. Dinding kayu mengeluarkan suara lirih seperti desahan. Salah satu pengawal Bayer tampak mundur selangkah, gugup. Kiai menatap mereka dan berkata, batu ini bukan benda. Ia adalah makhluk. Dan ia sedang menunjukkan kekuatannya agar kalian tahu, dia tak mau diperdagangkan. Seketika, air dalam gelas itu mendidih pelan, lalu membeku seketika. Semua terpana. Mustika itu tak hanya sakti, ia menunjukkan sikapnya. Namun Bayer tetap mencoba membujuk. Kami bisa menaikkan harga. 20 miliar. Bahkan lebih, bila perlu. Kami akan membuat museum spiritual paling besar di Asia. Batu ini akan kami rawat, Kiai. Tapi Kiai Ali M. Yumin tersenyum pahit. Kalian ingin menyimpannya seperti binatang pameran? Batu ini bukan untuk dipamerkan. Ia datang kepadaku, bukan untuk dijadikan komoditas. Mendadak, cahaya batu itu meredup sejenak, lalu menyala lebih terang. Tiba-tiba, batu itu melompat sendiri dari gelas, memantul ke pojok ruangan, dan berhenti di bawah lemari tua. Semua orang terkejut. Kiai segera berdiri dan mengambilnya dengan hati-hati. Ia sudah menjawab sendiri. Batu ini tidak mau dijual. Aura di ruangan terasa berat sekali. Seolah ruangan itu tidak hanya dipenuhi manusia, tapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, lebih sakral, mengawasi semuanya dari balik dimensi. Dengan tenang, Kiai memasukkan kembali batu itu ke dalam mulutnya, dan suasana langsung tenang. Cahaya lenyap. Suhu ruangan kembali normal. Bayer tampak bingung, kecewa, dan sedikit takut. Kalau begitu, kami minta izin pamit, Kiai. Maaf jika kami lancang, ucapnya sambil membereskan uang di koper. Kiai hanya mengangguk. Tak ada kata dendam, tapi juga tak ada belas kasihan. Semuanya selesai. Aku mengantar para tamu ke mobil, dan sebelum naik, Bayer sempat berbisik padaku. Itu, bukan batu. Aku yakin itu bukan dari dunia ini. Aku hanya mengangguk. Dan dalam hati, aku tahu, apa yang kami lihat barusan bukanlah puncak dari kekuatan mustika merah delima. Itu baru permulaan. Karena malamnya, sesuatu yang lebih dahsyat akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan logika, dan tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Malam itu suasana rumah Kiai Ali M. Yumin terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin tak lagi berhembus kencang, tapi hawa aneh menyelimuti udara. Aku masih duduk di serambi, merenungi apa yang baru saja terjadi. 12 miliar uang tunai telah ditawarkan, tapi ditolak mentah-mentah. Bukan karena Kiai tidak butuh uang, tapi karena ia tahu harga yang sebenarnya tidak bisa ditakar dengan angka. Nak, kata Kiai tiba-tiba dari dalam rumah, kau tahu kenapa uang itu tidak bisa menyentuh hatiku? Aku menoleh, menatap wajahnya yang mulai tampak lelah namun tenang. Karena harta hanya bertahan di dunia. Tapi ketika kau menjual yang suci demi yang fana, hidupmu akan dililit kesialan sampai 7 turunan. Aku diam. Kalimat itu menggema dalam pikiranku. Kiai bukan menolak rezeki, tapi ia tahu batasnya. Batu itu bukan milik sembarang orang, bahkan bukan milik Kiai sekalipun. Ia hanya dititipkan. Paragraf 2. Setelah para tamu pergi, ada beberapa warga sekitar yang datang menyampaikan rasa salut mereka. Mereka tahu desas-desus soal batu sakti yang konon bisa membuat pemiliknya kaya raya, tapi Kiai tetap tak tergoda.
Ada yang bahkan menyindir, "Kiai, 12 miliar loh, bisa bikin rumah sakit gratis di sini." Kiai hanya menjawab pelan, kalau itu memang takdirnya, tanpa batu pun Tuhan akan mengirimkannya. Ia tetap pada pendiriannya, bahwa mustika merah delima bukanlah sarana mencari kemewahan. Batu itu punya tujuan sendiri, punya kehendak yang tak bisa dilawan. Aku mulai mengerti, betapa beratnya beban moral dan spiritual yang dipikul Kiai selama ini. Bukan hanya menjaga benda langka, tapi juga menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Sedikit saja tergelincir, dampaknya bisa mengerikan, bagi dirinya, bahkan mungkin bagi seluruh desa ini. Paragraf 3. Namun ternyata, keputusan Kiai menolak menjual batu itu memancing amarah pihak buyer. Esok paginya, salah satu orang kepercayaannya datang lagi, kali ini diam-diam, menyamar sebagai peziarah biasa. Aku yang kebetulan mengenali wajahnya langsung menginterogasi di gerbang. "Saya hanya ingin bicara empat mata dengan Kiai," ujarnya tegang. Tapi Kiai, yang tahu lebih dulu melalui isyarat batinnya, sudah menunggu di dalam. "Katakan pada atasanmu, bahwa batu ini bukan untuk dijual. Bahkan jika mereka membawa 100 miliar sekalipun," ucap Kiai tegas. Wajah orang itu berubah kaku. Ia pun pamit tanpa banyak kata. Setelahnya, Kiai berkata padaku, mereka tidak akan menyerah. Dunia ini penuh orang tamak. Tapi selama aku masih hidup, batu ini tidak akan lepas dari penjagaannya. Kalimat itu membuatku merinding. Seolah Kiai telah siap mati demi menjaga kehormatan benda yang dipercaya sebagai titipan dari alam gaib. Malam berikutnya lebih dingin dari biasanya. Aku menginap lagi di rumah Kiai, kali ini dengan firasat yang tidak enak. Sekitar pukul 2 dini hari, Kiai mendadak menggigil hebat, seperti orang kesurupan. Matanya mendelik, bibirnya komat-kamit membaca zikir dalam bahasa yang belum pernah kudengar. Dari langit-langit kamarnya terdengar suara gemuruh, seperti ada benda besar yang menggeram pelan. Aku mencoba mendekat, tapi tubuhku terasa berat luar biasa, seolah ada kekuatan yang menahanku. Tiba-tiba, batu mustika itu terlempar sendiri dari mulut Kiai, melayang di udara dan memancarkan cahaya merah menyilaukan. Ruangan berubah menjadi merah darah. Aku berteriak, tapi suaraku tak keluar. Dari balik cahaya, muncul sosok bayangan besar, belum jelas wujudnya. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, yang selama ini bersemayam di dalam batu itu. Beberapa detik kemudian, Kiai terbangun, napasnya terengah, tubuhnya penuh peluh. Ia marah, ucapnya lirih. Ia merasa rumah ini tak lagi pantas untuknya, karena manusia mulai menginginkannya bukan untuk kebaikan, tapi untuk keserakahan. Cahaya batu itu mulai meredup dan perlahan jatuh ke lantai, tidak hancur, tapi tetap panas seperti bara. Aku mengambilnya dengan kain basah dan mengembalikannya pada Kiai. Beliau menatap batu itu dengan sedih, seakan meminta maaf. "Kalau hanya untuk uang," katanya sambil menatapku lemah, "aku bisa minta dia memenuhi kamar ini dengan lembaran rupiah." Tapi itu bukan yang ia mau. Kata-kata Kiai seperti suara terakhir dari seseorang yang tahu bahwa ujian sebenarnya belum selesai. Dan di luar rumah, aku yakin, ada mata-mata yang masih mengintai. Dunia luar tidak akan berhenti. Tapi yang lebih menakutkan, dunia gaib juga sedang bersiap membuka pintu. Pagi setelah kejadian semalam, suasana di rumah Kiai Ali M. Yumin jauh lebih muram. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada angin berdesir, seolah waktu ikut membeku. Aku dan Kiai duduk berdua di serambi, menghangatkan diri dengan teh panas. Pandangan beliau kosong ke arah halaman, namun aku tahu pikirannya sedang bergejolak. Tiba-tiba suara deru mobil terdengar dari kejauhan. 5 mobil hitam beriringan berhenti tepat di depan rumah. Dari dalamnya turun beberapa orang berpakaian rapi, dan satu orang yang sangat mencolok, seorang pria tua berdasi emas, perut buncit, dengan raut wajah ambisius. Dia langsung menyalami Kiai tanpa basa-basi. "Saya langsung saja, Kiai," katanya. "Kami bawa uang 12 miliar sebagai tanda jadi. Kalau Kiai bersedia menjual mustika itu, sisanya bisa ditransfer hari ini juga." "Cash." Di belakang pria itu, koper besar dibuka. Kepingan uang tunai menyembul dalam jumlah yang sangat mencolok. Kiai Ali M. Yumin tidak langsung menjawab. Ia memandangku sekilas lalu berkata pelan, "Benda ini bukan milik saya. Kalau dia tidak mau, maka uang sebanyak apapun tak akan bisa membelinya." Pria itu tersenyum kecil. "Kami menghormati kepercayaan Kiai.
Tapi semua ada nilainya, bukan? Lalu dia mengeluarkan jam tangan berlian, menunjukkan kunci mobil mewah, bahkan menawarkan villa di Bali jika perlu. Aku bisa melihat bagaimana kekuatan uang sedang mencoba menaklukkan dunia gaib. Tapi Kiai tetap tak tergoyahkan. Ia berdiri pelan, lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian beliau kembali, membawa segelas air dan meletakkannya di atas meja. Perlahan, dari balik jubahnya, Kiai mengeluarkan mustika merah delima. Batu itu langsung bergetar ringan, seperti bernapas. Ia didekatkan ke gelas, dan sesaat sebelum menyentuh air, tiba-tiba melesat ke pojok ruangan seperti sebelumnya. Kali ini suara dentumannya membuat lantai rumah bergetar. Semua orang terdiam. Tak ada satupun dari mereka yang bisa bergerak. Batu itu tidak sekadar menolak. Ia sedang memperingatkan. Cahaya merah menyala sendiri di pojok ruangan. Udara berubah panas, kemudian tiba-tiba mendingin hingga membuat napas terasa berat. Salah satu pengawal pria kaya itu pingsan di tempat, wajahnya pucat pasi. Kalian semua ingin memiliki sesuatu yang tak bisa kalian mengerti, ujar Kiai dengan nada pelan namun dalam. Batu ini punya jiwa. Ia tidak suka diperdagangkan. Pria tua itu mulai kehilangan kendali. Saya bisa bawa batu itu tanpa seizin Kiai, teriaknya. Tapi seketika setelah kalimat itu diucapkan, kaca jendela rumah pecah sendiri, tanpa sebab. Angin kencang berhembus masuk ke dalam rumah, dan pintu kamar Kiai terbuka sendiri, menampakkan bayangan besar, seperti sosok yang menjaga batu tersebut. Semua orang langsung terduduk. Beberapa kabur keluar rumah dengan langkah gemetar. Kiai Ali M. Yumin menutup kembali mulutnya dengan tangan, seolah memberi isyarat bahwa percakapan sudah selesai. Batu itu kembali ke arahnya, melayang perlahan dan masuk ke langit-langit mulut Kiai tanpa disentuh. Setelah itu, angin berhenti. Suasana kembali normal. Tapi tidak dengan rombongan tamu itu. Pria kaya itu kehilangan kendali emosinya. Ia berteriak-teriak, mengatakan bahwa ia akan melaporkan Kiai pada pihak berwajib, bahkan mengancam membawa aparat. Namun ucapannya segera berhenti ketika seekor ular besar meluncur dari atap rumah, menjulur ke arah koper uang. Ular itu tidak menggigit, hanya menyambar koper dan menyeretnya keluar rumah, lalu lenyap begitu saja. Semua orang panik. Saya sarankan, kalian pulang. Dan jangan kembali, kata Kiai dingin. Mereka pun akhirnya pergi, tidak sempat membawa uang ataupun harga diri. Aku hanya bisa terdiam. Ini bukan tentang kekayaan lagi. Ini tentang batas antara dunia manusia dan kekuatan yang jauh lebih tua dan berbahaya. Setelah mereka pergi, aku mendekat ke Kiai. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Tanyaku. Kiai menjawab, batu itu tidak lagi percaya pada manusia. Dan malam ini, aku tahu dia akan bicara padaku. Aku tak bisa tidur malam itu. Perasaanku tak enak. Dan benar saja, tengah malam, udara di dalam rumah berubah berat, seperti dipenuhi kabut tak kasat mata. Mustika merah delima yang tersimpan di langit-langit mulut Kiai tiba-tiba menyala sendiri, bahkan sebelum Kiai bangun. Dari arah dinding rumah muncul semburat cahaya merah, lalu muncul seekor naga besar, bersisik darah, bermata menyala seperti bara. Sudah cukup manusia bermain-main dengan uang, kata naga itu. Kalau hanya untuk emas dan rupiah, aku bisa mengisinya seisi rumah. Tapi aku tak mau tinggal di sini lagi. Tempat ini sudah terlalu kotor. Itulah awal dari kepergian mustika merah delima. Tidak dijual, tidak dirampas. Tapi ia memilih pergi sendiri. Tubuh Kiai Ali M. Yumin gemetar saat mata naga itu menatapnya lurus. Napas beliau tertahan, tapi tidak ada rasa takut, hanya rasa haru yang dalam. Naga yang muncul dari batu mustika itu sangat besar, tubuhnya seakan memenuhi ruang tamu yang sempit. Sisiknya berkilau merah menyala, seperti bara api yang hidup. Nafasnya menghembuskan kabut merah, menimbulkan aura panas yang lembut, namun penuh tekanan. Aku sudah cukup lama tinggal di dalam mustika ini, ujar sang naga dengan suara yang dalam dan menggema, dari satu penjaga ke penjaga lainnya. Tapi keserakahan manusia zaman ini, membuatku muak. Kiai Ali hanya menunduk, menahan air matanya. Naga itu melanjutkan, kau sudah menjaga dengan baik. Tapi rumah ini sudah terlalu sering didatangi orang yang hanya mencium bau harta, bukan cahaya ketulusan. Aku tak mau menjadi sebab fitnah di antara manusia. Malam itu, waktu seakan berhenti. Aku yang menyaksikan dari balik tirai pun tak mampu bergerak, seperti tubuhku terhimpit langit.
Kiai mencoba membela diri. Aku tak pernah berniat menjualmu. Aku hanya menjaga apa yang dititipkan padaku, katanya pelan. Naga itu mengangguk. Benar. Tapi penjagaan bukan hanya dengan tidak menjual. Penjagaan juga harus melibatkan pemisahan diri dari dunia yang mulai kotor. Aku tak ingin kekuatanku menjadi rebutan. Lalu ia menatap langit-langit rumah. Kalau aku tetap di sini, rumah ini akan hancur, bukan karena aku, tapi karena manusia. Mereka akan terus datang, membawa uang, ancaman, bahkan kutukan. Aku tidak ingin kau celaka karena aku. Kiai terdiam. Aku bisa merasakan betapa berat keputusan ini. Mustika merah delima bukan sekadar batu, ia telah menjadi bagian dari kehidupan Kiai. Tapi Kiai tahu, yang datang malam itu bukan sekadar hodam, melainkan makhluk penjaga warisan spiritual kuno. Dan ia sedang pamit. Sebuah perpisahan, tapi juga penegasan, bahwa yang sakral tidak bisa dipaksa tunduk pada nafsu duniawi. Naga itu bergerak mendekat ke tengah ruangan. Saat tubuh besarnya menyentuh lantai, tidak ada suara retakan, hanya getaran lembut seperti guntur yang jauh di pegunungan. Aku akan pergi, dan membiarkan batu ini kosong, untuk waktu yang sangat lama, katanya. Biarkan manusia melupakan keberadaanku. Biarkan dunia kembali tenang. Ia menoleh sekali lagi ke arah Kiai, lalu membuka mulutnya, dari dalamnya muncul cahaya merah terang yang langsung menyinari seluruh rumah. Aku menutup mata karena tak tahan melihat cahaya seterang itu. Ketika aku membuka mata kembali, naga itu telah menghilang. Dan mustika merah delima yang biasanya tersembunyi di langit-langit mulut Kiai, kini tergeletak di atas sajadah. Tak ada lagi kilau menyala, tak ada getaran, tak ada panas. Batu itu seolah mati. Hanya batu biasa, sebesar biji salak, berwarna merah kusam. Tapi suasana spiritual di rumah ini masih terasa menekan, seperti sisa napas naga yang masih tertinggal. Kiai mengambil batu itu dengan tangannya yang gemetar. Ia membungkusnya dengan kain putih, lalu menyimpannya dalam peti kecil berukir ayat-ayat suci. Ini bukan lagi batu sakti, katanya padaku. Tapi bekas tempat bersemayamnya sesuatu yang agung. Jangan pernah membuka peti ini, kecuali kau bersiap kehilangan lebih dari yang kau punya. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku tahu, dunia yang aku anggap nyata, ternyata cuma permukaan dari sesuatu yang jauh lebih luas dan mengerikan. Kekuatan yang diselimuti kesakralan ternyata juga bisa muak dengan manusia. Dan naga itu, entah dari mana asalnya, telah menegaskan satu hal, bahwa kekayaan sejati tidak pernah datang dari keserakahan. Rumah Kiai jadi sunyi kembali, tak ada lagi tamu yang berani datang. Desas-desus bahwa rumah itu kini dijaga naga merah tersebar cepat, membuat bahkan warga desa sendiri mulai menjauh dari halaman rumah sang Kiai. Esok harinya, Kiai tidak keluar rumah sama sekali. Beliau mengurung diri, hanya membaca Al-Quran dan berdoa. Saat aku pamit pulang, Kiai hanya berkata, jangan ceritakan ini ke siapapun, sampai waktunya tiba. Tapi aku tahu, cerita ini tidak bisa selamanya disimpan. Dunia harus tahu bahwa tidak semua yang tampak seperti harta adalah berkah. Kadang itu ujian, kadang itu kutukan. Dan mustika merah delima adalah keduanya. Aku pun meninggalkan desa itu dengan dada sesak dan pikiran yang tidak pernah sama lagi. Sebab malam itu, aku bukan hanya menyaksikan kepergian makhluk sakti, tapi juga belajar bahwa ada batas yang tidak bisa diseberangi oleh manusia, sekuat apapun ambisinya. Dan Kiai Ali M. Yumin tetap menjadi penjaga terakhir batu itu, bukan karena ia memilikinya, tapi karena ia satu-satunya yang dihormati oleh makhluk di dalamnya. Kabar batalnya transaksi menyebar seperti badai. Orang-orang dari Astra yang sebelumnya begitu yakin akan mendapatkan mustika merah delima, kini tampak panik dan gelisah. Sang bos besar, yang sebelumnya datang membawa uang tunai 12 miliar, hilang arah. Ia mendesak lewat perantara, menawarkan tambahan, bahkan mengirim ancaman halus. Tapi Kiai Ali M. Yumin tetap bergeming. Batu ini bukan milik saya untuk dijual, begitu jawab beliau singkat. Tapi penolakan itu justru membuat situasi memburuk. Rumah sang Kiai mulai diawasi orang-orang tak dikenal. Warga desa mulai resah, karena banyak mobil asing parkir diam di dekat surau, dengan kaca gelap dan pria-pria berbadan tegap berdiri diam di dalamnya. Bahkan saya pun didatangi seseorang yang pura-pura bertanya soal alamat, padahal ia sedang memata-matai. Atmosfer desa menjadi mencekam. Aura sakral rumah Kiai kini bersaing dengan tekanan dari luar yang makin hari makin gelap.
Orang-orang kaya dari Jakarta pun mulai berdatangan. Ada yang mengaku kolektor, ada pula yang terang-terangan dari organisasi spiritual gelap. Mereka mengintimidasi dengan cara yang lebih halus, menyodorkan proposal kerjasama, bahkan menawarkan pembangunan pesantren besar dengan syarat batu itu diserahkan sebagai simbol energi. Kiai tetap pada pendiriannya. Setiap malam beliau memperkuat pagar gaib di sekeliling rumah, memanjatkan doa-doa pelindung, dan menyuruh saya untuk menjaga jarak demi keselamatan. Batu ini tidak lagi bisa disentuh siapapun, bahkan aku, katanya. Ia sudah memilih jalannya. Tapi tekanan terus meningkat. Suatu malam, suara seperti geraman terdengar dari halaman belakang. Beberapa warga yang berjaga melihat bayangan hitam besar melayang di atas rumah Kiai, seperti ular bersayap. Warga lari terbirit-birit. Esok harinya, Kiai hanya berkata, itu peringatan dari penjaga. Mereka mulai marah. Tak lama, kejadian-kejadian aneh mulai menimpa orang-orang yang memaksa ingin memiliki batu itu. Salah satu utusan dari perusahaan mengalami kecelakaan mobil saat hendak kembali ke Jakarta. Rem mobilnya blong, menabrak truk dari arah berlawanan, dan tewas di tempat. Seorang kolektor batu yang mengaku punya ilmu kebal, mendadak sakit keras dan mengigau menyebut nama Kiai sambil menjerit ketakutan. Bahkan seorang paranormal dari Banten, yang sempat beradu tenaga gaib dengan Kiai, dikabarkan hilang di tengah hutan saat ritual penarikan gaib mustika. Kejadian-kejadian itu menyebar cepat dan menimbulkan ketakutan. Tak ada lagi yang berani datang terang-terangan ke rumah Kiai. Tapi Kiai tahu, ini belum selesai. Mereka tidak akan berhenti. Nafsu manusia tak akan padam sebelum dapat yang mereka mau, ucapnya pada saya. Malam itu, saya tidur di musola, tapi terus terbangun oleh suara angin kencang yang tidak berasal dari alam biasa. Saya ingat jelas malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, seekor burung hitam besar tiba-tiba jatuh di pekarangan Kiai dan langsung mati. Tidak berdarah, tidak terluka. Kiai memandangi tubuh burung itu dengan wajah sendu. Ini pertanda, katanya. Jika mereka masih mencoba memaksa, akan ada nyawa yang diambil lebih besar dari ini. Kiai lalu mengambil air dari sumur di belakang rumah, lalu menyiramkan ke burung itu. Seketika tubuhnya terbakar sendiri menjadi abu. Esoknya, salah satu tokoh spiritual yang sempat mengancam Kiai dikabarkan sakit parah tanpa sebab. Tubuhnya membiru. Dan setiap kali ia menyebut kata merah delima, darah keluar dari mulutnya. Orang-orang mulai sadar, ini bukan batu biasa. Ini bukan barang dagangan. Ini peninggalan alam gaib yang tidak boleh sembarangan disentuh. Tapi tetap saja, ada pihak yang belum menyerah. Dan mereka siap menempuh cara-cara terakhir. Kiai Ali M. Yumin memperkuat pertahanan spiritualnya. Beliau berpuasa, sholat malam tak henti, dan menutup rumahnya dari semua tamu luar. Mustika merah delima kini tidak lagi disimpan di langit-langit mulut beliau, tapi dikunci dalam kotak besi yang hanya bisa dibuka dengan bacaan khusus dari Al-Quran. Kalau mereka datang lagi, mereka tak akan menemukan apa-apa, ujar Kiai. Tapi saya tahu, meski batu itu tersembunyi, godaan dunia tak pernah benar-benar pergi. Di luar sana, uang, kekuasaan, dan nafsu terus mengetuk pintu gaib. Batu itu seakan memancarkan energi penolakan terhadap manusia yang tamak. Dunia terus mencoba membelinya, tapi tak sadar bahwa harga batu itu bukan rupiah atau dolar. Batu itu tidak ingin dibeli. Ia ingin dihormati. Dan sampai hari itu tiba, Kiai Ali M. Yumin harus siap menghadapi gelombang terakhir, yang akan datang diam-diam di tengah malam, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, tepat setelah azan Isya bergema dari surau, udara mendadak berubah. Angin bertiup masuk ke dalam rumah Kiai Ali M. Yumin tanpa membuka jendela. Lampu-lampu redup sendiri, dan suara gamelan halus seperti dari dunia lain terdengar samar dari balik langit. Kiai, yang tengah duduk bersila di ruang tengah, seketika membuka matanya, seolah sudah menanti tamu gaib itu datang. Di depannya, kotak besi tempat menyimpan mustika merah delima bergetar hebat. Lalu, seberkas cahaya merah menyembur dari celahnya dan membentuk pusaran angin kecil. Batu itu melayang ke udara, menyala terang, lalu berubah menjadi sosok naga merah besar yang memancarkan cahaya menyilaukan. Matanya menatap Kiai penuh wibawa, dan dari mulutnya terdengar suara dalam, tua, dan tegas. Kalau hanya uang, aku bisa mendatangkan 1 kamar penuh. Tapi aku tidak mau tinggal di sini lagi. Tugasku sudah selesai. Aku pamit. Seketika itu juga, rumah Kiai diterangi sinar merah terang yang menyilaukan,
seolah seluruh ruangan dibakar cahaya suci. Tubuh Kiai bergetar hebat. Tak satupun warga berani mendekat, meski banyak yang mengintip dari kejauhan. Sosok naga itu kemudian mengelilingi Kiai 3 kali, lalu perlahan mengecil dan masuk kembali ke dalam batu mustika yang kini tampak lebih bercahaya dari sebelumnya. Batu itu kemudian jatuh ke lantai, tak berdaya seperti sebelumnya, tapi berbeda. Auranya lebih tenang, tidak liar seperti dulu. Kiai menunduk, lalu bersujud lama sekali. Saya menyaksikan itu semua dari balik pintu. Jantung saya berdegup kencang, tubuh dingin seolah berada di tengah badai halus. Kiai kemudian mengangkat batu itu dan membungkusnya dengan kain putih yang sangat bersih, lalu berkata pelan, ia sudah memilih tetap di sini. Tapi tak lagi sebagai senjata, melainkan penjaga. Sejak malam itu, hidup Kiai Ali M. Yumin berubah. Aura keberkahan melimpah di rumahnya. Usaha peleburan emas yang dirintis dengan sederhana, mendadak berkembang luar biasa. Pelanggan berdatangan bukan hanya dari Kebumen, tapi juga dari luar kota bahkan luar negeri. Tak ada trik gaib. Semua dilakukan dengan jujur, teliti, dan halal. Tapi seolah ada energi tak kasat mata yang selalu memudahkan langkah sang Kiai. Meski ditawari jabatan politik, Kiai menolak. Aku bukan pemimpin dunia, tugasku menjaga cahaya di bumi, ujarnya. Kini, beliau dikenal sebagai pengusaha peleburan emas paling sukses di Kebumen, tapi tetap hidup sederhana di rumah tuanya. Batu mustika itu masih disimpan rapi di ruang doa, tidak pernah dipamerkan, tidak pernah diperjualbelikan. Kiai hanya tersenyum setiap kali ditanya apakah batu itu masih ada. Kalau kamu tidak melihatnya, bukan berarti ia tidak di situ. Kabar soal kesaktian Mustika Merah Delima akhirnya hanya tinggal cerita bagi sebagian orang. Tapi bagi kami yang pernah melihatnya, dan terutama bagi saya yang menyaksikan sendiri malam naga itu muncul, semuanya adalah kenyataan yang tak mungkin dilupakan. Banyak yang masih mencoba mencari mustika serupa di gunung-gunung, di pasar batu antik, di situs keramat, bahkan lewat jalur gaib. Tapi tak satupun yang mampu menyamai pancaran energi yang pernah saya lihat dari batu itu. Kiai berkata, Merah Delima bukan sekadar batu. Ia adalah wadah dari makhluk yang ditugaskan menjaga keseimbangan. Jika manusia tamak, ia akan pergi. Jika manusia sabar, ia akan datang dengan berkat. Sejak saat itu, saya tak lagi mencarinya. Saya tahu, apa yang saya saksikan di rumah Kiai Ali M. Yumin adalah satu babak dari kisah yang jauh lebih tua dari umur manusia. Kini, Kiai Ali M. Yumin hidup damai. Sesekali beliau diundang sebagai pembicara spiritual dan pelaku usaha halal. Tapi beliau selalu menghindar dari sorotan berlebihan. Mustika Merah Delima tetap berada di ruang doa, dilapisi 7 kain putih dan hanya dibuka pada malam tertentu untuk zikir khusus. Tidak ada penjaga fisik, hanya pagar gaib yang tak bisa ditembus oleh siapapun berniat jahat. Saya masih sering datang ke sana, duduk di teras dan mendengar kisah-kisah baru dari tamu-tamu jauh yang mencoba peruntungan. Tapi tak ada yang seperti malam itu. Malam saat seekor naga datang dari dunia gaib dan berkata ingin pergi. Tapi kenyataannya, ia masih ada di sana. Menjaga, melindungi, dan menunggu. Karena mungkin, di masa depan, ia akan kembali menunjukkan kekuatannya. Tapi bukan untuk dijual. Bukan untuk uang. Tapi untuk sesuatu yang lebih besar dari itu, kebenaran.